Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semuanya sehat selalu ya. Dan semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk hadiran nanti kita akan cek di grup WhatsApp ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini ibu sendiri yang akan memimpin doa. Bersama-sama ya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk ke materi, untuk menambah semangat, mari kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional yang berjudul Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, Ibu berharap semuanya semangat ya. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar pembelajaran 2 dengan tema 3, yaitu peduli terhadap makhluk hidup. Nah, sekarang kita akan belajar masuk pembelajaran 3. Coba kalian buka buku siswa kalian, buku paket kalian masing-masing di halaman 12. Di situ bisa kalian lihat ada gambar tanaman tomat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kepada kalian bagian-bagian tumbuhan dari tanaman tomat. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan bagian-bagian tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan buah. Nah, bisa kalian lihat di gambar bagian-bagian tumbuhan di tanaman tomat ini terdapat tanda panah di masing-masing bagian tumbuhannya. Nah, yang nomor 1 ini termasuk dari bagian tumbuhan, yaitu akar. Nah, di mana pengertian akar itu merupakan bagian tumbuhan yang berada di bawah tanah, di mana fungsi akar itu sebagai membantu berdirinya suatu tumbuhan. Nah, selain itu juga, jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan yang pertama dampaknya akan mudah tercabut, kemudian mudah roboh ketika diterpa angin, dan ada juga tumbuhan yang apabila tidak memiliki akar akan mati atau tidak bisa hidup. Nah, selanjutnya yang nomor 2, tanda panah yang nomor 2 itu merupakan batang dari tanaman tomat. Nah, di mana pengertian dari batang yaitu bagian tumbuhan yang berada di atas tanah yang berfungsi sebagai tempat munculnya buah, bunga, daun. Nah, selain itu juga fungsi dari batang antara lain, yang pertama sebagai penyokong tumbuhan, yang kedua sebagai tempat timbulnya bunga, buah, dan daun, yang ketiga tempat menyerapnya air dari akar ke batang, yang keempat bisa juga sebagai tempat pembuatan makanan, contohnya seperti tumbuhan tebu. Nah, yang nomor bagian 3, tanda panah nomor 3 ini merupakan buah dari tomat, di mana pengertian dari buah merupakan bagian hasil perubahan dari perkembangan dari bunga. Nah, perubahan terjadi pada proses perkembangbiakan. Biasanya
bagian buah yang kita makan adalah pada bagian daging buahnya. Nah, biasanya buah terdiri dari kulit buah, daging buah, biji, dan tangkai buah. Di sini Ibu punya gambar buah tomat yang sudah Ibu beri tanda panah beserta nomor-nomornya. Nah, yang pertama, yang nomor 1 ini bisa kalian lihat, ini merupakan daging dari buah tomat. Nah, selanjutnya tanda panah yang nomor 2, nah, yang bagian hijau di bagian atasnya, yang ini merupakan tangkai dari buah tomat. Nah, selanjutnya yang nomor 3, yang berada di tengah-tengah buah tomat, yang berada di dalamnya ini merupakan biji dari buah tomat. Selanjutnya, yang nomor 4, di bagian luar dari buah tomat, ini merupakan kulit dari buah tomat. Semoga bisa dimengerti ya. Selanjutnya, yang nomor 4. Nah, tanda panah nomor 4 ini adalah daun dari buah tomat. Biasanya daun itu berbentuk tipis melebar dan berwarna hijau. Nah, warna hijau daun disebut dengan klorofil atau zat hijau daun. Nah, daun merupakan bagian terpenting dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, fungsi utama daun yang pertama sebagai tempat membuat makanan, yang kedua tempat terjadinya fotosintesis, yang ketiga tempat penguapan air, dan yang terakhir tempat penyimpanan cadangan makanan seperti halnya pada tumbuhan kol, bayam, dan sawi. Selanjutnya yang terakhir ada tanda panah nomor 5. Ini merupakan bunga dari buah tomat. Bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing. Nah, bunga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu kelopak, mahkota, benang sari, putih, dasar, dan juga tangkai bunga. Nah, bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut merupakan bunga yang lengkap. Sedangkan bunga yang memiliki putih dan benang sari disebut dengan bunga sempurna. Nah, selain itu juga fungsi utama dari bunga yaitu sebagai alat dari penyerbukan. Nah, Ibu juga punya medianya semuanya masing-masing ya. Ada gambar buah, gambar akar tadi yang pertama, selanjutnya gambar daun, bunga, dan tanaman tomat yang tadi. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada pertanyaan bisa konsultasikan ke Ibu di grup WhatsApp atau bisa juga lewat chat pribadi. Nah, insya Allah Ibu akan bantu jawab. Nah, selanjutnya Ibu tadi kan sudah menjelaskan pengertian beserta fungsi dari bagian tumbuhannya yang terdiri dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan bunga tadi. Nah, untuk evaluasinya, coba kalian buka buku kalian sekarang di halaman 14. Di situ ada tugas. Nah, ada gambar sebuah tanaman. Ini Ibu kurang tahu tanaman apa ini. Nah, di situ kalian sudah tertera nomornya, bagian-bagian tumbuhannya. Yang nomor 1 ada bunga, nomor 2 ada buah, 3 biji, 4 daun, 5 batang, dan 6 akar. Di sini kalian diminta untuk menyebutkan fungsi dari bagian-bagian dari tumbuhan tersebut. Nah, tadi kan sebelumnya Ibu sudah menjelaskan juga loh pengertian dan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Nah, tapi kalau kalian masih kurang paham, di buku kalian juga ada penjelasannya. Nah, untuk evaluasinya juga apabila ada yang tidak dimengerti bisa tanyakan lagi ke Ibu. Oke? Nah, mungkin menurut Ibu pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami ya. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Nah, kesimpulannya adalah seperti halnya makhluk hidup lain, Tuhan Yang Maha Esa juga menciptakan tumbuhan yang beraneka ragam beserta bagian-bagian tumbuhannya. Di mana bagian-bagian tumbuhan tersebut yang sudah Ibu jelaskan tadi ada batang, daun, akar, bunga, buah.
dan lain sebagainya. Nah, mungkin menurut Ibu pembelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami dan semoga juga kita bisa bertemu di lain waktu dan di lain kesempatan. Pesan Ibu, jangan lupa jaga kesehatan. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.